Jangan yang licin karena ini benar-benar tanahnya tuh tanah merah. Harus hati-hati. Jadi karena kolang kaling ini manis, jadinya biasanya semut tuh banyak banget, dan ini mungkin ada kali ribuan semut. Dan bahkan Teh Ani aja ini dari tadi saya bersihin masih ada aja semut yang nempel. Berat banget dan susah karena ini motornya juga membawa beban sekitar 30 kilo untuk kolang kalengnya sendiri. Inilah desa Neglasari dengan jumlah kurang lebih 6.000 jiwa. Tanah yang subur sehingga pertanian, perkebunan, dan mengolah hasil bumi menjadi sumber utama warga. Salah satunya pisang. Hampir semua warga desa Neglasari menanam pohon pisang yang tumbuh di antara tanaman lain. Bersama dengan Teh Ani, saya akan memanen pisang di kebun. Akhirnya saya bisa motong pelepah pisang juga. Ya udah Teh, kita langsung ke bawah ya. Itu udah jatuh gitu baru kita ke bawah. Ini jatuhannya. Tanaman pisang tergolong jenis tanaman yang mudah dibudidayakan dengan usia panen kurang lebih 4-5 bulan. Tahun 1996, Indonesia pernah mengekspor kurang lebih 100.000 ton buah pisang. Namun volume ekspor terus menurun. Ini berat banget karena ini nggak boleh digeser ataupun ditarik. Nanti buah pisangnya jadi nggak bagus atau rusak. Pisang merupakan tanaman buah yang menjadi komoditi penting, namun sayang saat panen tiba pisang sulit terjual. Penyebabnya, akses jalan rusak dan jauh mengakibatkan harga anjlok, bahkan tidak laku terjual. Jalan tanah dan bebatuan membuat ojek menjadi satu-satunya transportasi. Jalan tanah sangat susah untuk dilalui, terutama saat musim penghujan. Sampai ke tempat pembuatan sale, tapi tetap harus hati-hati ya Kang. Ya, soalnya kalau nggak jalan yang licin karena ini benar-benar tanahnya tuh tanah merah. Jadi bisa dibayangkan bahwa beberapa tandan pisang, nah ini bisa jatuh karena licin dan juga meleset. Jadi harus hati-hati. Menurut informasi, akang ojek sering jatuh saat membawa muatan banyak. Biasanya 150 sampai 200 kilo pisang yang bisa dibawanya. Walaupun gerimis, bahkan sudah mulai hujan, saya juga sudah mulai kebasahan. Tetapi hal ini tidak membuat mereka menunda pekerjaan atau aktivitas mereka. Karena pasalnya ketika mereka tidak melanjutkan proses kinerja atau aktivitas mereka secepatnya, mereka sama sekali tidak mendapatkan upah dari hasil kerja mereka. Ongkos ojek dipatok 20 hingga 35.000 per trip, tergantung jarak yang ditempuh. Sehari bisa mendapat 3 trip dengan total pendapatan Rp105.000. Namun pendapatan itu belum dipotong BBM dan kerusakan yang cukup besar di perjalanan akibat jalan yang masih rusak. Setelah melewati jalanan yang sangat rusak dan mungkin tadi karena terlambat, jadi kami mencapai sekitar kurang lebih 1 jam lamanya di jalan aja. Setelah sampai di pengepul, pisang ditimbang untuk menentukan berat hasil panen. Harga pisang di pengepul dipatok Rp2.000-3.000 per kilonya, tergantung jenis pisangnya. Sebagai perbandingan, harga eceran di Jakarta hingga mencapai Rp30.000 per kilonya. Sungguh, selisih harga yang sangat jauh membuat petani gigit jari. Keberadaan pasar tradisional masih menjadi tujuan belanja mingguan warga Neglasari untuk membeli kebutuhan dapur. Saya bersama Teh Ani dan Kang Diman, suaminya, mau belanja sekalian menjual pisang. Kami harus naik motor modifikasi menuju ke pasar. Tak hanya jarak yang jauh,
kami pun harus menyeberang sungai untuk menuju pasar. Akhirnya saya sampai juga di sisi sungai, yang mana saya tidak bisa melewati sungai menggunakan kendaraan bermotor, sehingga saya harus turun terlebih dahulu ya Teh Ani ya. Langsung kami melanjutkan ke pasar menggunakan getek. Awalnya terdapat jembatan Rawayan Gantung yang berdiri di atas Sungai Cibuni. Jembatan membentang kurang lebih 200 meter, menghubungkan desa Neglasari dengan desa Sukamahi. Namun, Oktober 2021, jembatan roboh dan hanyut diterjang banjir bandang. Padahal, warga sudah sering mengajukan perbaikan jembatan ke dinas terkait, namun tak segera ditangani. Akibatnya, kerugian miliaran rupiah yang harus ditanggung untuk membangun jembatan kembali. Teteh udah biasa naik getek kayak gini? Ya udah biasa. Kan kemarin naik jembatan itu kan misalnya jembatannya roboh, ya sekarang kita naik ini. Ya. Tapi kalau misalnya kayak bapak ini bawa pisang banyak naik motor gitu sama teteh memang udah sering? Udah sering, udah biasa. Emang gak ada jalan lain teh? Ada tapi jauh. Ya udah berarti jadi untuk alternatifnya jadi lewat sini ya? Iya. Nggak takut jatuh gitu? Pisangnya pernah jatuh nggak? Pernah sih sekali pada jatuh. Saat sungai meluap dan aliran air deras, rakit bambu berhenti beroperasi. Takut hanyut terbawa air. Setelah kurang lebih 10 menit, akhirnya kami sampai di seberang sungai. Susah banget sambil bawa motor terus habis itu melewati rakit dan juga menuju ke atas sini tuh perjuangannya berat banget. Saya aja sampai didorongin sama bapak-bapak karena motor ini tidak bisa menanjak. Bayangin kalau saya membawa tandan pisang yang sangat banyak, kemudian Teh Ani juga saya bawa, mungkin bisa aja saya jatuh. Jarak pasar hanya kurang lebih 300 meter dari tempat penyeberangan sungai. Akhirnya sampai juga. Sekarang saya mau jual pisang sama Teh Ani. Gimana Pak? Sini ya? Oke. Inilah Pasar Rebo, terletak di Kampung Taluk Agung, Desa Sukamahi, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur. Sebutan Pasar Rebo berawal dari kegiatan jual beli yang hanya berlangsung di hari Rabu saja. Dan pasar ini hanya buka dari jam 6 sampai jam 9 pagi saja. Bisa dibayangkan, warga pulang pergi ke pasar bawa hasil bumi maupun belanjaan dengan menggunakan rakit bambu. Yang jelas, menggunakan rakit bambu sangat minim keamanannya. Risiko tenggelam bisa saja terjadi. Pagi ini saya bersama anak-anak menuju MTS Bojongjati yang berlokasi di Kampung Bojongjati, Desa Sukamahi, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur. Berangkat jam 6.30 pagi, kami berjalan bersama anak-anak sekolah lainnya. Tak hanya perekonomian saja, anak sekolah pun turut sulit untuk mencapai sekolah. Naik rakit bambu atau getek menjadi salah satu alat penghubung menuju sekolah yang paling dekat. Akhirnya sampai juga setelah berjalan sekitar 500 meter. Inilah Sungai Cibuni yang memisahkan desa Neglasari dengan desa Sukamahi. Mempunyai lebar kurang lebih 80 meter dengan titik terdalam 8 meter. Dikarenakan getek ini terbatas, karena kalau kebanyakan orang, nah mungkin saja getek ini bisa jatuh dan juga tenggelam. Jadi masih banyak anak-anak di sana yang masih menunggu getek ini untuk sampai ke sana dan balik lagi untuk mengantarkan anak-anak.
Sungguh, perjalanan menggunakan rakit bambu ini sangatlah berbahaya. Bahkan bisa saja mengancam nyawa mereka. Namun ini terpaksa dilakukan sebagian anak-anak demi menuntut ilmu ke sekolah. Jadi emang nggak takut naik getek kayak gini? Lagi harusnya kencang. Sebenarnya sih takut, ya mau gimana lagi, ini jalan satu-satunya. Oh, jalan satu-satunya? Iya. Berarti nggak bisa lewat jalan lain selain jalan ini? Enggak, Oh, terus Fuji biasanya emang jalan kaki? jalan kaki. Jalan kaki aja sama teman-teman. Nah ini Fuji pengen nggak sih ini jalannya diperbaiki gitu, biar jalannya atau nyebrangnya tuh gampang ke sekolah? Pengen kayak dulu lagi. Oh. Akses jalan darat yang memutar jauh membuat anak-anak sekolah terpaksa naik rakit. Sebenarnya, jarak ke sekolah hanya 2 km. Namun karena harus menyeberangi sungai, perjalanan terasa lama. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, kami sampai di sekolah MTS Bojongjati. Nah, tadi kan saya sama anak-anak juga sempat ikut lewat getek tuh, naikin getek. Nah memang nggak semua sih, tapi kan ada yang dari desa sebelah sampai mau sekolah ke desa ini. Nah, kira-kira menurut Bapak kayak gitu gimana sih Pak? Misalnya? Ya, pihak sekolah hanya meminta saja kalau mungkin bisa dari sana itu perjalanan itu kan ada melewati ini Cibuni, ya Cibuni atau sungai kan. Kemudian rakitnya itu harus berbayar deh. Berapa bayarnya? 2.000 rupiah. Rakitnya itu harus bayar 2.000 rupiah untuk melewati ke sekolah sini gitu ya. Jadi saya minta kepada pemerintah kalau bisa untuk membangun kembali jembatan itu untuk nanti kelancaran pendidikan di madrasah ini. Jembatan yang kokoh menjadi harapan para siswa. Mereka bisa menuntut ilmu dengan perasaan aman dan nyaman. Kan bolak-balik naik getek ngikutin warga sini juga. Nah emang sebelumnya nggak di jembatan apa gimana Pak? Sebetulnya kalau sebelumnya ada jembatan, cuman bulan Oktober 2021 ini kan kegerus air sehingga jembatan ini putus. Mana Pak yang bekas jembatan? Ini bekas jembatannya. Oh ini juga bekas. Iya, bekas pondasinya. Pondasinya. Iya. Oh karena apa Pak itu kalau boleh tahu? Karena airnya meluap gitu kan. Banjir bandang. Banjir gitu. bandang ya Banjir betul. bandang. Sebetulnya sejak pas ini tergerus, pemerintah desa itu sudah berupaya untuk mengajukan ke pemerintah daerah. Kemudian yang survei sudah, tapi sampai saat ini kan belum ada realisasi. Bisa tahu nggak Pak dikarenakan apa masih belum ada realisasinya itu? Saya kurang begitu tahu karena memang menurut pemerintah daerah itu katanya nanti di bulan 2023. Berarti warga harus menunggu sekian lama untuk jembatan ini baru bisa dibangun Yeah. gitu Pak? Nah tapi kalau misalnya terkait dengan bantuan dari desa sendiri, apa yang sudah sampai ke warga? Kalau untuk infrastruktur nggak ada. Apalagi ini semacam pembangunan jembatan yang menghubungkan desa Neglasari sama desa Sukamahi itu kan ini cukup lumayan besar. Itu kan jadi dana desa itu nggak bakalan cukup untuk dibangunkan ke jembatan gantung ini. Nah harapan kami kepada pemerintah pusat maupun provinsi atau daerah agar segera dibangun kembali lah jembatan ini karena apalagi ini di musim hujan, musim hujan itu rakit itu tidak bisa digunakan, yang pada akhirnya masyarakat di sini itu lumpuh total untuk roda perekonomian.